Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis ke-19. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pengakuan Ibnu Abbas, saya berjalan di belakang Rasul. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan beliau berjalan di belakang Rasul, atau kemungkinan beliau duduk di atas kuda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Jadi makanya hadis Rasulullah itu kadang-kadang bersifat umum, kadang-kadang bersifat khusus. Khusus itu hanya orang-orang tertentu saja. Rasulullah ngomong kepada dia hanya orang tertentu saja. Cuma bagi kita apa? Kita mengambil manfaat dan faedah dari hadis tersebut. Hadis ke-19 ini yang Rasulullah ungkapkan kepada Ibnu Abbas tidak pernah Rasulullah katakan kepada orang lain. Sama seperti yang Rasul ungkapkan kepada Mu'az bin Jabal. Tidak pernah Rasulullah ngomong sama orang lain. Kalau kita kan tidak. Kita ngomong kepada si fulan, jangan kasih tahu ya kepada orang lain, cuma kamu saja yang saya kasih tahu. Tinggal ke pekah lembah orang lain, tabu kampung ke depu mah. Tapi Rasulullah ketika ngomong kepada Ibnu Abbas, hadis ini cuma didengar oleh Ibnu Abbas saja. Maka ada 7 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan membahas 3 atau 4 pesan. Selanjutnya nanti Kamis keempat ya, sekali lagi akan kita lanjutkan. Pesan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di dalam syarah Nawawi beliau mengatakan kalimat ya ghulam, pertamanya Rasulullah mengatakan ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Kalimat ya ghulam ini menunjukkan kepada talatuf. Syekh Saleh Al-Syekh juga mengatakan ini ya dulu ala talatuf. Artinya Rasulullah SAW dengan anak kecil pun dekat ya. Maka diberikan pesan 7 pesan kepada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas masih kecil. Maka Rasulullah ketika meninggal dunia, Ibnu Abbas sudah berumur 15 tahun waktu Rasulullah meninggal. Ini berarti umur beliau bukan 15 tahun, kira-kira 9 atau 10 tahun umur Ibnu Abbas. Pesan yang pertama kata Rasulullah, wahai pemuda saya ajarkan kamu, wahai Ibnu Abbas saya ajarkan kamu beberapa hal. Yang pertama kata Rasulullah, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika kita memahami hadis ini dengan konteks yang seperti yang kita tulis, maka akan membawa kerancuan dalam penerjemahan. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tetapi ketika kita memahaminya secara ijaz hazaf, kalimat ini ada yang dihilangkan, Pak. Maksudnya apa? Di dalam disyarah, jagalah segala perintah Allah. Jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjagamu wahai Ibnu Abbas. Bagaimana Allah menjaga kita kalau kita tidak salat? Kalau kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Jaga saja 2 hal, Pak. Patuh kepada Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka responnya apa? Ihfadillaha yahfadka. Allah akan menjagamu. Menjaga apanya? Ada beberapa hal yang disebutkan dalam syarah Al-Kabir. Hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi kalau Arba'in Nawawi dia kecil, tetapi kalau dalam syarah kabirnya sampai hampir 1000 halaman, tebalnya luar biasa. Di situ dijelaskan ada beberapa hal Allah menjaga kita. Yang pertama fid din, agama kita dijaga oleh Allah. Kepribadian kita dijaga oleh Allah sehingga kita tidak terjerumus untuk berbuat maksiat.
Makanya kita dalam berdoa itu disuruh oleh Rasulullah berdoa begini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya. Allahumma a'inni ala dzikrik, untuk terus mengingatmu ya Allah. Maka mustahil orang sedang mengingat Allah dia berbuat maksiat, itu mustahil. Mustahil. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Syukrika, terus bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadati, dan menjadi hamba yang baik. Ini yang pertama. Makanya kalau kita patuh kepada perintah Allah, ketika azan kita salat, ketika diwajibkan puasa kita berpuasa, diwajibkan bayar zakat kita bayar zakat. Maka responnya apa? Allah akan menjaga fidinika, agamamu, kepribadianmu, supaya tidak terjerumus dalam berbuat maksiat. Satu. Yang kedua, fi amwalika, hartamu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana perle dah jaga harta dia, Pak. Hana perle bah lagi yang gerau gede ya. Kita sudah mencari harta, maka Allah berjanji, kata Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Hartamu dijaga oleh Allah. Apa yang kamu cari dijaga oleh Allah, tapi dengan ketentuan, kata Rasulullah. Ini kalau di dalam kajian tafsir, ini namanya jumlah syartiyah. Ayat dengan uslub gaya bahasa syarat. Kalau berbuat begini, maka hasilnya begini. Kalau kamu patuh, maka hasilnya begini. Itu sudah dua. Yang ketiga, fi banatika, fi abnaika, anak-anakmu juga dijaga. Yang taat kita, yang patuh kita, tetapi yang dijaga juga anak kita dijaga oleh Allah. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada Nabi Musa alaihissalam melalui Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Khidir alaihissalam membangun sebuah rumah, yuridu ayyang qadda fa aqamah. Ada rumah sudah miring. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, dia itu miring didirikan kembali. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia sudah roboh. In hadama fa aqama. Dia sudah hancur, rumah itu didirikan kembali. Setelah itu ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, untuk apa kamu bangun rumah ini? Penduduk kampung ini menolak kita mentah-mentah dan tidak memberikan makan kepada kita. Kalau bisa, kamu ambil upah. Ya, ini, Pak. Apa jawab Nabi Khidir alaihissalam? Kamu tahu enggak kenapa saya dirikan ini? Yang pertama, karena diperintahkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, wa abuhuma salihah. Orang tua kedua anak miskin ini adalah anak saleh. Ya, ini, Pak. Gara-gara orang tuanya saleh, maka anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya imbasnya ke anak, Pak. Maka begitulah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang saleh. Bahkan orang yang saleh, Pak, ketika dia kecil dia beribadah, dia patuh dan taat kepada Allah. Ketika sudah tua, secara logika kan semua sudah berkurang, Pak. Ibadah sudah berkurang. Dulu dia sanggup tahajud sampai berapa rakaat, tapi ketika sudah tua sanggup leh, Pak. Mewitir sebuah rakaat mentang yang karak-karak kemarin, Pak, sebuah rakaat. Tetapi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus, sama seperti ketika dia masa muda, Pak. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat pahala sama seperti ketika dia muda. Ketika dia muda sanggup baca Al-Quran satu juz satu hari, Pak. Ketika tua sanggup baca Al-Quran satu halaman saja, Pak. Satu halaman sama seperti satu juz. Ini penghormatan bagi orang-orang yang saleh, Pak. Gejaga oleh Allah, tampik pahala-pahala gejaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang pegawai negeri, Pak. Ketika dia sudah pensiun, dapat gaji, dapat pesangon lagi, Pak. Penghormatan untuk dia. Apalagi katanya, ya, Pak. Dah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mengabdi pada negara, diberikan penghormatan oleh negara. Kita mengabdi kepada Allah, penghormatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, ihfazillaha yahfadka. Berarti sudah berapa? 3 ya, Pak. Jadi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di agama kita dijaga oleh Allah. Kemudian harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anak kita, Pak. Ya, keturunan-keturunan kita dijaga oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ihfazillaha, jagalah Allah. Ini pesan yang kedua Rasulullah. Maksud jaga di sini apa? Patuhlah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ini kalau kita menerjemahkan secara teks, maka akan membawa pemahaman yang keliru nih, Pak. Kelirunya bagaimana? Kalau kamu patuh dan menjaga Allah, patuh dan taat kepada perintah Allah, kamu tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Apa maksud di depanmu? Ini sebuah kalimat majas.
ini sebuah kalimat konotasi bukan denotasi, bukan kalimat sebenarnya. Maksudnya ketika kita patuh kepada Allah, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, apa yang dimaksud tajihu tujahaka, kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Maksudnya yahdika wa yursyiduk, dia akan memberikan arahan kepadamu, akan memberikan petunjuk kepadamu. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihissalam ketika tidak tahu lagi ini mau saya lakukan. Dia Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Ini apa akan saya lakukan kalau seandainya umatku tidak mau patuh kepadaku? Ketika itu diarahkan oleh Allah, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Sekarang kamu buat kapal dan jangan tanya-tanya untuk apa kapal, jangan tanya. Maka diarahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar, Pak. Padahal berasal dari kapal itu bahannya cuma dua, bi alwahi wa dusur. Alwah itu apa? Lempengan-lempengan kayu, dusur paku, cuma itu saja, Pak. Tidak ada dempul. Secara logika nak mungkin kapal itu bisa berjalan. Dempul tidak ada, mesin tidak ada, cat pun tidak ada, apa-apa tidak ada. Karena ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Ilmu yang didapatkan seseorang itu dari Allah la yukhti, tidak pernah salah. Ilmu Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah salah. Kenapa? Ilmunya berdasarkan arahan Allah. Kenapa diberikan ilmu itu oleh Allah kepada Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertanya-tanya. 950 tahun berdakwah, tidak pernah bertanya, ya Allah, baik ni kirim lelon ya Allah. Sudah 950 tahun yang ikut cuma 83 orang, ya Pak. Tidak pernah, Pak. Cuma Nabi Nuh ketika falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah mulai naik, Allah perintahkan saja, kamu sekarang naik saja ke atas kapal. Sebentar lagi akan saya hancurkan. Keluarlah kata-kata dari mulut Nabi Nuh, kalau engkau hancurkan, hancurkan semuanya. Kenapa? Wala yalidu illa fajiran kafara. Nanti akan lahir kafir selanjutnya ya Allah. Hancurkan saja mereka ya Allah. Ya. Itulah beda dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nak pancuk kaum. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sudah. Ini contoh pada Nabi Musa Nabi Nuh alaihissalam. Contoh pada Nabi Musa begitu juga. Diarahkan oleh Allah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang wahai Musa? Alqi ma fi yaminika ya Musa. Lemparkan tongkat. Diarahkan oleh Allah. Kenapa? Karena dari perjalanannya Nabi Musa patuh dan taat kepada Allah. Maka semua diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Setiap tindakan Nabi Musa selalu dalam pantauan Allah. Ketika Nabi Musa takut mendakwahi Fir'aun. Karena Fir'aun itu bukan sembarangan orang, Pak. Nabi Musa hidup pada dua Fir'aun. Yang pertama Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam adalah Ramses II. Yang kedua Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah adalah anak Ramses II ke-13. Nabi Musa kan susah dia, Pak. Bagaimana dia dakwahi orang yang membesarkan dia? Bagaimana dia dakwahi anak Fir'aun yang membesarkan dia? Ramses ke-13, Pak. Anak Ramses ke-13 ya. Maka ketika itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Saya takut ya Allah, nanti dia akan membantah. Ya, Pak. Ketika itu apa kata Allah? La takhafa, jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya lihat apa yang kamu lihat. Saya mendengar apa yang kamu dengar. Kamu jangan takut. Jangankan dia macam-macam sama kamu, menyentuh saja tidak bisa. Ya kata Allah, Pak. Kenapa? Allah sudah mulai menjaga Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Baydawi? Dalam sejarahnya tidak ada orang yang berani melihat muka Fir'aun, Pak. Kalau enggak dipenggal lehernya. Semua tertunduk semuanya, Pak. Tertunduk. Kenapa? Fir'aun dia mengakui diri dia Tuhan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun laknatullah, dia lihat mata kalian ini, Pak. Ketika itu Allah mengatakan jangan takut. Dia tidak bisa menyentuhmu. Jangankan memotong lehermu, menyentuh saja tidak bisa. Maka dalam sejarahnya Fir'aun tidak bisa menyentuh dalam arti negatif, Pak. Ya, kenapa dalam arti negatif? Karena Fir'aun pernah menggendong Nabi Musa alaihissalam. Itu Fir'aun ayahnya, Ramses. Maksud menyentuh di sini berbuat macam-macam terhadap Nabi Musa alaihissalam. Tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah diarahkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Menyomohon getanyo gejaga oleh Allah cit, maka patuhlah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal aqibatu lil muttaqin. Orang paling bahagia di dunia itu cuma dua, Bang.
menjalankan orang yang paling bahagia dunia, orang muttaqin. Mana orang muttaqin itu? Beliau menjalankan dua hal. Patuh dan taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya mau jadi konglomerat. Boleh, kenapa tidak boleh? Patuhlah pada dua hal ini. Oh, saya menjadi orang paling kaya di dunia. Boleh, kenapa tidak boleh? Islam tidak mau oh hanya kaya, tidak. Mau kaya sebagaimana kamu. Kaya lebih boleh, enggak ada masalah. Cuma dua hal ini kamu jaga. Apakah itu perintah Allah atau itu larangan Allah Subhanahu wa taala? Oh, saya ingin jadi penyanyi, punya ini, mandum, boleh, enggak ada masalah. Tapi jalankan dua hal tadi, patuh kepada Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Pesan Rasulullah yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin minta, kita sampai 3 saja. Kalau ingin minta kepada Allah, kalau ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Maka jangan minta kepada makhluk. Maka di dalam kajian Imam An-Nawawi syarahnya, beliau mengatakan meminta itu ada 2 martabah. Fihi martabatani, ada 2 martabah. Yang pertama martabatul wajibah, wajib minta kepada Allah. Bagaimana wajib? Ketika meminta kepada Allah yang tidak disanggupi oleh makhluk, tidak bisa sanggup makhluk untuk ini kan, maka wajib untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah contoh, ya Allah, nepatsaulul lan sorga Firdaus, sebagaimana arahan Rasulullah, mintalah utlubul Firdaus, mintalah sorga Firdaus. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau meminta anak yang itu tidak disanggupi oleh makhluk. Secara logika, secara ilmu kedokteran, seorang yang sakit, kalau menopause itu lain, Pak. Ini sakit, Pak. Makanya Nabi Zakaria waktu itu, ketika beliau menikah, istrinya memang sakit, Pak. Tidak mungkin punya anak. Makanya beliau meminta mala yakdir alaihil makhluk, apa yang tidak bisa disanggupi oleh makhluk. Maka ketika itu wajib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya martabah wajibah. Yang kedua, namanya martabah mustahabbah. Mustahabbah itu dianjurkan. Apa itu dianjurkan? Kalau kamu sanggup untuk bekerja, kata Rasulullah, jangan minta tolong sama orang lain walaupun dia sanggup melakukannya. Mana contohnya? Hadis Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-1000 sekian, 1300 sekian ya, dalam Imam Muslim. Apa sabda Rasulullah? Wa idza sakata minka saut. Kalau kamu sedang memegang cambuk, kemudian cambuk itu jatuh, jangan pernah suruh sama orang lain untuk mengambil cambuk itu yang kamu sanggup untuk mengambilnya. Ya, Mbak. Cok ke dalam, Pak. Nya mentang-mentang leh perut, cok tiat, model tunjuk, cok je, ya, Mbak. Maka ini namanya mintalah, itu mustahabbah. Mustahabbah apa? Lebih bagus kamu lakukan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bajunya robek, Rasulullah menjahit sendiri. Tidak pernah Aisyah, bajai cop aja. Selap belum kaje, ne cop boleh. Minta aja, mana tunjuk. Tidak. Maka ini namanya mustahabbah. Jadi makanya jangan pernah datang ke dukun, Mak. Ya. Kata Imam Nawawi, min naqsil iman, daripada tanda-tanda iman itu berkurang, seorang itu ayatluba syai'an min khairillah. Dia minta sesuatu bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk datang pada dukun. Budak patih le dukun ni, Pak. Kalau dia tahu tentang kekayaan, kenapa dia masih miskin ni, Pak? Nya dukun gatin dia dajak pada dukun gandakan duit dulu dia. Kalau dia tahu cara menggandakan duit dari dulu, dukun itu pintar, Pak. Dari dukun dulu itu hebat. Makanya kenapa dukun itu dikatakan orang pintar, Pak? Karena yang datang ke dukun orang bodoh, ya, Pak. Maka yang jawab dukun orang bodoh. Maka jangan datang sama orang pintar. Kenapa? Karena kalau kita datang gede-gede bangai, Pak, bodoh, ya, Pak. Maka kalau kita tidak datang sama dukun, kita yang pintar, dia yang bodoh, ya, Pak. Jadi teman saya pernah hilang gadah ya. Jadi di rumah hilang emas istri beliau. Jadi saran dari tetangga, hai Tengku, kalau emas ingin kembali, datang sama orang pintar, ya, Pak. Jadi teman saya ini beliau guru akidah, ya, Pak. Beliau ingin membuktikan saja ya, kalau itu betul orang pintar. Kaji di mana rumahnya? Oh, di sana. Gejak ada kayaknya. Dengan kendaraan roda 2, Pak. Di tengah perjalanan, beliau ambil sendal beliau lempar di rawa-rawa. Untuk lontanyang selok lun hoka. Hanapeh tanyang muhila selok beliau tanyang. Ketika sampai ke situ tanya, dukun, nyulun apa hai lo ya pegah? Ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama memang masalah emas istri saya sudah hilang beberapa hari yang lalu. Saya enggak tanya itu. Tadi waktu saya kemari, cuma beberapa menit tadi, sendal saya sudah hilang. Ya, dengan perjalanan.
Selop lo ho kale. Acina je le. Oh nyo selop hana lon doa lon selop. Apa kata teman saya? Kamu dalam hitungan menit saja tidak tahu di mana barang saya. Apalagi emas saya sudah hilang seminggu yang lalu. Ati hana betul ya mah. Hana betul. Nah, dukun hana betul, Pak. Kemudian setelah itu beliau pergi lagi ke tempat yang lain. Diramal tangannya, Pak, oleh dukun, Pak. Oh, dron masa depan dron suram, Pak. Itu nyampakan suram, tetapi nanti ada rezeki 6 teme dron tu. Nanti ada masa depan saudara begini, masa depan saudara begini. Apa kata teman saya itu? Jangan ramal masa depan saya dulu. Masa depan Bang belum terjadi. Ramal saya masa lalu saya bagaimana? Coba saya tanggal kawin menikah saya tanggal berapa? Nama anak pertama saya siapa? Wah, nak lon tu tol. Poci nama. Poci begah hebat han begah. Artinya apa? Dia bukan orang hebat, Pak. Bukan orang pintar, orang bodoh, Pak. Maka jangan percaya kepada dukun. Informasi yang dia terima itu dari iblis dan setan, Pak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ar." Saya tidak pernah menampakkan ciptaan saya ketika menciptakan langit dan bumi kepada iblis dan setan. Sehingga mereka tidak tahu, Pak. Iblis dan setan tidak tahu kalau langit dan bumi ini dulu menyatu, Pak. Kana ratakan fafataknahuma. Saya pisahkan langit dan bumi. Tidak tahu dia. Apa hal-hal gaib yang lalu saya tidak tahu dia. Kalau iblis tahu masa depan, maka dia akan tahu kalau nanti akan dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Tapi kenapa masih beribadah kepada Allah? Bahkan dalam satu tafsir dikatakan 1500 tahun beribadah. Dalam satu tafsir lagi Samanina sanah, 80.000 tahun dia beribadah. Tapi akhirnya apa? Dia dilaknat oleh Allah dan dicap sebagai penghuni neraka. Maka betul-betul hebat. Dukun itu dari iblis. Iblis pun tak tahu apa-apa dia. Sehingga pada suatu hari malaikat Jibril menangis. Ditanya oleh Allah, "Ma yubkika ya Jibril? Kenapa kamu menangis?" Apa kata Jibril? "Saya tidak tahu masa depan saya, ya Allah. Apakah masa depan saya seperti iblis dan syaitan atau saya tetap seperti ini?" Kemudian apa kata Allah? "Kamu patuh dan taat saja kepada Allah. Alat dawam, terus menerus, continue, Pak. Gini aja, Pak. Kita kan tidak tahu kita, Pak, masa depan kita bagaimana. Maka jalankan dua hal ini, Pak. Kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu. Ihfadillah yahfadka. Itu saja kita patuh, Pak. Kita patuh apakah ini perintah Allah? Oh, perintah kita jalankan. Apakah ini larangan? Bahkan kita tinggalkan. Kemudian ada masalah, mintalah kepada Allah. Dan ada SOP-nya. Ya, nanti ada seorang, "Ya Allah, saya sudah meminta 20 tahun. Kenapa tidak dikabulkan?" Kipan kabulkan semayang dan teputan, Pak, ya. Hanya semayang dah, ya Allah, neje rezeki, ya Allah. Nggak ketemu tapi ya Allah neje rezeki berhala. Kipan halu sudah jelas haram tadi, Pak. Ini sama seperti mau mencuri, Pak. Mau mencuri rumah orang lain berdoa, "Ya Allah, nepu berkah harta, bismillahirrahmanirrahim." Ketemu. Kipan baca bismillah ya ketemu ya, Pak, ya. Sama seperti orang menyembelih babi, Pak. Babi haram. Ini boleh enggak baca bismillah supaya halal? Tetap haram, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nepu berkah. Tetap haram, Pak, ya, tetap haram. Jadi makanya di dalam berdoa juga ada SOP-nya. Makanya kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah setelah beberapa tahun, tanya dulu pada diri kita, ini apa salah saya ini? Apa dosa saya? Makanya diberikan SOP 2 oleh Allah. SOP-nya 2. Fal yu'minu bi. Ya, apa namanya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Yang pertama, kalau doanya ingin dikabulkan, falyastajibu li. Dia patuh dan taat kepadaku. Patuh kepada perintahku. Dia tinggalkan yang aku larang. Insya Allah akan dikabulkan doanya, Pak. Yang kedua, fal yu'minu bi. Dia beriman dan yakin kepadaku. Karena ada orang berdoa, "Ya Allah, neje rezeki." Dia tidak yakin pada Allah, Pak. "Ya Allah, nepu pulih anak lun, sembuhkan anak saya." Tapi dia tidak yakin juga, Pak. Tidak yakin juga. Ketika anaknya meninggal, doktor habis itu nak doktor, Pak. Nyo doktor gara-gara drone anak lun meninggal. Apa urusan doktor meninggal anak, Pak? Yang gara-gara drone ya lun meninggal dunia. Ayah saya tidak berhasil operasi gara-gara drone, doktor. Nggak ada hubungan dengan doktor, Pak. Itu sebagai wasilah saja, Pak. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, kalau seandainya ada seseorang itu menolong kamu, ketahuilah fa'taqid annahu sabab. Ketahuilah itu adalah sebabnya, nih, Pak, ya. Katanya mentemui rezeki kan? Oh, si fulan kayak jauh rezeki, kan si fulan yang jauh, Pak. Kita harus beriktikad. Rezeki kita diberikan oleh Allah melalui si fulan. Ketika anak kita sembuh, Pak, kesembuhan itu diberikan oleh Allah melalui dokter ini, Pak. Tetapi jangan salah juga. Ketika anak kita meninggal, bet dapatlah dokter, Pak. Ketika anak kita sembuh, bet penganyo dokternya memang hebat, menyokong dokternya hana pulih hana lun, Pak. Maka Anda tidak yakin sama dokternya, dokter hana kemah dokter. Tapi menteri je yang kemahnya ini sudah syirik juga kepada Allah. Ya.
Ini kan sebagai sebab saja. Saya rasa cukup sekian, Pak. Jadi dari 3 perintah pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, insyaAllah 4 lagi, sisanya akan kita lanjutkan pertemuan Kamis keempat insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.